Martial, who had surely won it for Manchester United. In the dying seconds of added time, Anthony Martial has surely... Jelang menghadapi partai hidup mati melawan Rebon Leipzig, striker Edinson Cavani mengalami cedera usai lawan West Ham. Kabar buruk buat Manchester United. Pemain utamanya, Edinson Cavani mengalami cedera kala kontra West Ham United. Laga West Ham United vs Manchester United tersaji pada Sabtu, dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-11. Setan Merah sempat tertinggal lebih dulu lewat golnya Thomas Soucek di babak pertama. Di babak kedua, United membalikkan keadaan dengan 3 gol yang dicetak oleh Paul Pogba, Mason Greenwood, dan Marcus Rashford. United menang 3-1 dan sementara bertengger di peringkat keempat klasemen Liga Inggris dengan koleksi 19 poin, sedangkan West Ham United di peringkat 7. Kemenangan itu harus dibayar mahal. Pilar utama Manchester United, yakni dan Edinson Cavani mengalami cedera. Cavani ditarik keluar di menit ke-46 digantikan oleh Marcus Rashford. Kami kehilangan Edinson Cavani yang kena cedera. Tim akan segera melakukan pengecekan dan semoga tidak parah, kata manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer kepada MU TV. Ole Gunnar Solskjaer belum memastikan kapan Edinson Cavani akan pulih. Namun bisa jadi, kedua melewati partai penting pada pertengahan pekan depan di Liga Champions. Seperti diketahui, Manchester United belum aman di fase grup Liga Champions. Grup H. Setan Merah bakal menjalani partai hidup mati kontra RB Leipzig pada Rabu dini hari nanti. Belum lagi pekan depan, Manchester United bakal menjalani derby Liga Inggris kontra sang tetangga, Manchester City. Meski begitu, Ole Gunnar Solskjaer tidak mau panik. Manchester United dinilainya punya skuad yang dalam. Kami punya para pemain pelapis yang juga tampil bagus. Kami bisa menang di pekan ini, itu awal yang bagus untuk laga-laga selanjutnya, tutup pria asal Norwegia tersebut. Manchester United tambah kontrak Jesse Lingard lagi agar bisa selebrasi ngedance lagi. Masih ingat Jesse Lingard? Pemain sayap ini diperpanjang kontraknya oleh Manchester United selama 1 tahun. Dilansir dari Daily Star, Jesse Lingard dicap sebagai pemain Manchester United yang terlupakan. Tak ayal, dirinya memang jarang sekali diturunkan dan kalah saing dengan pemain sayap Setan Merah lainnya. Jesse Lingard bakal habis kontraknya di musim panas 2021 mendatang. Tapi, Manchester United memiliki opsi untuk memperpanjangnya selama setahun. Kini, opsi tersebut akan diaktifkan alias bakal diperpanjang kontraknya. Jesse Lingard merupakan pemain jebolan akademi Manchester United. Dirinya sempat dipinjamkan ke beberapa klub seperti Leicester, Birmingham, Brighton, dan Derby County. Barulah di tahun 2015, Lingard menembus skuad utama Manchester United. Pemain berusia 27 tahun itu sudah mencatatkan 209 kali penampilan di seluruh kompetisi. Dirinya membuat 33 gol dan 20 assist. Lingard sudah merasakan titel Piala FA, Piala Liga Eropa, Carling Cup, dan Community Shield. Sayang, performanya yang naik turun dan kerap cedera, membuatnya tersisih dari skuad utama dalam beberapa musim terakhir ini. Musim 2020-2021 ini saja, Jesse Lingard belum mencatatkan penampilan di Liga Inggris dan Liga Champions. Baru 2 kali di ajang Carabao Cup. Penampilan terbaiknya adalah di musim 2017-2018. Dia bermain 33 kali di Liga Inggris dan menyarangkan 8 gol. Jesse Lingard disebut masih dibutuhkan jasanya di Manchester United. Pihak klub pun berusaha untuk mengembalikan performa terbaiknya. Meski begitu, Lingard sendiri sudah dikabarkan siap meninggalkan Old Trafford demi bisa mendapat lebih banyak waktu bermain di lapangan. Setan Merah comeback lagi di laga tandang, Solskjaer, itu bukan kebetulan tapi itu mental juara bos. Manchester United menang di markas West Ham United usai sempat tertinggal lebih dulu. Ole Gunnar Solskjaer menyebut kerapnya United membalikkan keadaan di laga tandang bukan sebuah kebetulan. Menghadapi laga ini, Setan Merah bermodal 8 kemenangan beruntun di laga tandang Premier League. Catatan positif United itu sempat terancam setelah West Ham unggul lebih dulu.
Tuan rumah memimpin di babak pertama berkat gol Thomas Soucek. Namun, MU kemudian bangkit di babak kedua. Mereka mencetak 3 gol sekaligus lewat Paul Pogba, Mason Greenwood, dan Marcus Rashford untuk berbalik menang 3-1. Dengan kemenangan ini, United masih sempurna di 5 laga tandang Premier League musim ini. Kelima kemenangan tersebut semuanya diraih dari posisi tertinggal lebih dulu. Setan Merah pun menegaskan statusnya sebagai Raja Comeback. Dilansir Opta, Setan Merah kini tercatat sebagai tim yang dapat poin paling banyak dari posisi tertinggal di sepanjang sejarah Premier League 385. Ole Gunnar Solskjaer menyebut catatan apik United di laga tandang bukan sebuah kebetulan. Dia menilai itu adalah imbalan dari kerja keras tim. Ketika kami dapat gol dan unggul, kami terlihat seperti diri kami sendiri. Ini sudah sering terjadi untuk jadi sebuah kebetulan, bangkit dari ketertinggalan 0-1, ujar Solskjaer seperti dilansir Sky Sports. Kami punya karakter dan keyakinan pada tim ini, dan mental adalah salah satu hal terbesar yang saya ambil dari laga-laga tandang ini. Para pemain selalu percaya kepada diri mereka sendiri dan yakin, tidak ada teriakan, kami percaya kepada teman-teman setim dan diri kami sendiri, ucap Solskjaer. Berkat kemenangan atas West Ham, Manchester United menembus 4 besar klasemen Liga Inggris. Marcus Rashford dan tim kini menempati peringkat keempat dengan 19 poin dari 10 pertandingan. Legenda Manchester United minta tolong jangan bandingkan Pogba dengan Donny van de Beek. Legenda Manchester United, Patrick Evra memberikan pembelaan kepada Paul Pogba. Ia menilai sang gelandang jauh lebih jago daripada pemain baru United, Donny van de Beek. Beberapa pekan terakhir ada perdebatan di kalangan fans Setan Merah mengenai siapa yang harus menjadi starter. Pasalnya Donny van de Beek mulai menunjukkan kemampuan yang apik di lini tengah, sementara Paul Pogba mulai menurun performanya. Namun dini hari tadi, Pogba menunjukkan kelasnya. Ia berhasil membuat gol penyama kedudukan ke gawang West Ham yang kemudian memacu timnya untuk menang 3-1 atas West Ham. Evra mengaku sangat kagum dengan gol yang dibuat Pogba itu. Itu gol yang sangat luar biasa dari Paul, ujar Evra kepada Sky Sports. Evra juga mengaku tidak habis pikir dengan orang-orang yang membandingkan Pogba dengan Van de Beek. Ia menilai kualitas kedua pemain ini berbeda jauh dan itu terlihat dari gol yang ia ciptakan. Ketika orang-orang mulai membandingkan Paul dengan Donny van de Beek, saya hanya bisa tertawa. Mereka hanya perlu melihat gol itu dan mereka akan menyadari segalanya, kata pria yang memperkuat Manchester United 8 tahun itu. Pada kesempatan ini, Evra juga mengomentari kemenangan comeback Manchester United melawan West Ham. Ia menilai United harus meningkatkan permainan mereka. Saya sangat senang karena kemenangan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki karakter. Mereka punya karakter untuk membalikkan keadaan. Namun United seharusnya mendominasi sepanjang pertandingan, dan saya yakin Ole dan para pemainnya tahu akan hal itu. Ujarnya, kemenangan kontra West Ham itu memberikan dampak yang besar bagi United. Tim Setan Merah kini naik ke peringkat 4 klasemen sementara Liga Inggris. Manchester United rancang kenaikan gaji fantastis untuk Bruno Fernandes demi terhindar dari godaan klub lain. Manchester United dikabarkan akan menaikkan gaji Bruno Fernandes hingga 2 kali lipat. Setan Merah ingin memastikan masa depan yang panjang untuk Fernandes di Old Trafford. Bruno Fernandes baru didatangkan dari Sporting Lisbon pada Januari tahun 2020 dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Semenjak itu, ia menjadi pemain yang sangat berpengaruh di Old Trafford dan mengubah permainan United. Setan Merah tampaknya menyadari Bruno Fernandes bisa saja menjadi bidikan tim-tim besar Eropa lainnya pada musim panas 2021. Sebagai antisipasi, United dikabarkan berencana menaikkan gajinya. Seperti dilansir The Sun, meskipun belum ada agenda pembicaraan langsung, petinggi United berencana memulai negosiasi dengan bintang Portugal itu setelah tahun baru. Klausul-klausul baru dalam kontrak Fernandes diagendakan berlaku mulai akhir musim ini. Negosiasi itu kemungkinan akan melibatkan perpanjangan kecil pada durasi kontraknya saat ini. Namun, gaji Bruno Fernandes akan meroket menjadi sekitar 200.000 pounds atau 3,8 miliar per pekan, atau sekitar 2 kali lipat dibandingkan gajinya sekarang. Nominal gaji baru Fernandes itu masih jauh di bawah rekan setimnya, David De Gea.
Kiper asal Spanyol itu menjadi pemain bergaji tertinggi di Old Trafford, dengan nominal £375.000 atau 7,1 miliar per pekan. Gajinya itu juga masih kalah dibanding Anthony Martial dan Paul Pogba. Namun, bayaran Fernandes masih lebih tinggi ketimbang pemain seperti Edinson Cavani dan Marcus Rashford. Sejauh ini tidak ada rumor tentang ketidaknyamannya di klub, tetapi kontrak baru akan menghentikan risiko munculnya pertanyaan-pertanyaan nakal jika Manchester United gagal musim ini. Musim ini kontribusi Bruno Fernandes sangat besar. Ia telah menyumbangkan 7 gol dan 4 assist dalam 10 pertandingan Premier League, serta 3 gol di Liga Champions.